kelompok 12 yang beranggota saya Martina Selvi dengan akhiran NIM 011 dan saya Brigita Vindi Agaravania dengan akhiran NIM 007. Saya Kalisa Helena Mesya dengan akhiran NIM 031. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang berjudul Metaverse sebagai inovasi pembelajaran biologi di era digital, peluang pembelajaran dan antisipasi brand rot. Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat, salah satu teknologi yang mulai banyak dibicarakan adalah Metaverse. Metaverse merupakan dunia virtual yang memungkinkan penggunaan berinteraksi, belajar, dan melakukan berbagai aktivitas secara digital seolah-olah berada di lingkungan nyata. Lalu bagaimana Metaverse dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran biologi? Apa saja manfaatnya dan bagaimana cara mengantisipasi dampak negatif seperti brain rot? Mari kita bahas bersama. Mengapa memilih ide Metaverse? Kami memilih ide topik Metaverse karena teknologi ini merupakan salah satu inovasi digital yang memiliki potensi besar dalam dunia pendidikan, terutama pada pembelajaran biologi. Banyak materi biologi yang bersifat abstrak dan sulit dipahami hanya melalui buku atau gambar dua dimensi. Dengan Metaverse, siswa dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan objek pembelajaran dalam bentuk virtual 3 dimensi sehingga proses belajar menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, Metaverse merupakan teknologi yang relevan dengan perkembangan zaman dan diperkirakan akan semakin banyak digunakan di masa depan. Lalu pengertian Metaverse dan hubungannya dengan pembelajaran biologi. Metaverse adalah ruang visual 3 dimensi yang memanfaatkan teknologi internet, virtual reality atau VR, serta augmented reality atau AR. Melalui teknologi ini, pengguna dapat merasakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dibanding pembelajaran digital yang biasanya. Dalam pembelajaran biologi, Metaverse dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang inovatif. Misalnya, siswa dapat menjelajahi struktur tubuh manusia dalam bentuk 3 dimensi, mengamati organ-organ secara visual, atau melakukan simulasi praktikum tanpa harus berada di laboratorium langsung. Kemudian konsep-konsep biologi yang dapat dianggap sulit dan abstrak seperti sistem organ, genetika, dan sel, dan juga ekosistem dapat divisualisasikan secara lebih nyata sehingga lebih mudah dipahami. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih menarik dan tidak hanya bergantung pada buku teks maupun pelajaran dari penjelasan guru. Selanjutnya ada teori yang mendasari. Inovasi pembelajaran berbasis Metaverse didukung oleh teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Jean Beckman. Menurut teori ini, pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Belajarnya siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi yang membangun pemahamannya sendiri. Metaverse mendukung teori tersebut karena memungkinkan siswa melakukan eksplorasi, observasi, dan pengalaman belajar secara langsung dalam lingkungan virtual. Dengan demikian, siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna dan mendalam. Peluang Metaverse dalam pembelajaran biologi. Penggunaan Metaverse dalam pembelajaran biologi memberikan berbagai peluang yang sangat menjanjikan. Pertama, meningkatkan interaktivitas pembelajaran. Siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga dapat berpartisipasi secara langsung dalam lingkungan virtual. Kedua, yaitu mempermudah pemahaman konsep yang kompleks. Sebagai contoh, proses pembelahan sel yang sulit diamati secara langsung dapat disesuaikan dalam bentuk simulasi 3 dimensi yang dapat dilihat dari berbagai sudut. Ketiga,
memberikan pengalaman praktikum yang aman dan fleksibel. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas laboratorium yang lengkap. Dengan Metaverse, siswa tetap dapat melakukan simulasi praktikum tanpa resiko kerusakan alat maupun kecelakaan kerja. Keempat, meningkatkan motivasi belajar, lingkungan belajar yang lebih menarik dan interaktif dalam membuat siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran. Selain itu, Metaverse juga mendukung pembelajaran jarak jauh karena siswa dapat berinteraksi dengan guru dan teman-temannya dalam ruang virtual meskipun berada di lokasi yang berbeda. Yang selanjutnya adalah peran psikologi belajar dalam inovasi ini. Dalam perspektif psikologi belajar, Metaverse memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama, Metaverse dapat meningkatkan perhatian dan fokus siswa karena menghadirkan pembelajaran yang menarik dan tidak monoton. Kedua, Metaverse dapat meningkatkan motivasi belajar. Ketika siswa merasa tertarik dan terlibat dalam pembelajaran, mereka akan lebih bersemangat untuk memahami materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, Metaverse mendukung pembelajaran aktif. Siswa dapat mengeksplorasi lingkungan virtual, melakukan simulasi, dan membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman langsung. Dengan demikian, Metaverse tidak hanya menjadi media pembelajaran, tapi juga membantu mengoptimalkan proses belajar berdasarkan prinsip-prinsip psikologi pendidikan. Selanjutnya, tantangan dan risiko brain rot. Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan teknologi digital yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya, istilah yang saat sering dibahas adalah brain rot. Brain rot dapat diartikan sebagai penurunan kemampuan berpikir, konsentrasi, dan daya analisis akibat terlalu banyak mengonsumsi konten digital yang kurang bermanfaat. Seseorang yang mengalami brain rot cenderung lebih mudah terinteraksi, sulit fokus dan kurang mampu berpikir secara mendalam. Dalam konteks pendidikan, penggunaan Metaverse yang tidak terkontrol dapat membuat siswa terlalu bergantung pada teknologi. Jika tidak diimbangi dengan aktivitas belajar yang kritis dan relatif, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara bijak agar manfaat lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Selanjutnya yaitu antisipasi brain rot dalam pemanfaatan Metaverse. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi brain rot saat menggunakan Metaverse. Dalam pembelajaran pertama yaitu menggunakan Metaverse sesuai kebutuhan pembelajaran dan tidak berlebihan. Yang kedua, mengkombinasikan pembelajaran virtual dengan diskusi, presentasi, serta kegiatan praktik nyata sehingga siswa tetap aktif berpikir kritis. Yang ketiga, membatasi waktu penggunaan teknologi dan memberikan jeda istirahat yang cukup agar kesehatan fisik dan mental tetap terjaga. Yang keempat, memilih konten pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan langkah-langkah tersebut, Metaverse dapat menjadi alat bantu pembelajaran yang efektif tanpa mengurangi kemampuan berpikir siswa. Setelah mempelajari materi psikologi belajar dan menyusun proyek ini, kami menyadari bahwa perkembangan teknologi dapat memberikan banyak manfaat dalam dunia pendidikan. Apabila digunakan secara tepat, kami juga memahami bahwa pembelajaran yang efektif tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada bagaimana teknologi tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman, motivasi, dan kemampuan berpikir siswa. Melalui tugas ini, kami memperoleh wawasan bahwa inovasi pembelajaran juga harus diimbangi dengan sikap bijak menggunakan teknologi agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Metaverse merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang memiliki potensi besar dalam bidang biologi. Teknologi ini mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif,
menarik dan membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks. Namun penggunaan metaverse juga perlu diimbangi dengan pengawasan dan pemanfaatan yang bijaksana agar tidak menimbulkan dampak negatif, termasuk fenomena brain rot. Dengan penggunaan yang tepat, metaverse dapat menjadi sarana pembelajaran yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di era digital. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih.